Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? Ya, apa kabar anak-anak Miss? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, bertemu lagi dengan Miss Eis. Kali ini kita akan membahas mengenai pembulatan dan penaksiran pecahan. Ya. Oke, kita sebelum belajar ya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Praying rule. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian ya, seperti kita ketahui, pecahan itu ada dua macam ya, pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pembulatan, pecahan biasa dan campuran? Oke, pembulatan, pecahan biasa dan campuran artinya mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat atau satuan terdekat. Ya, untuk mempermudah melakukan pembulatan pecahan, ya, kita menggunakan garis bilangan. Perhatikan contoh berikut ya. Bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Oke, kita perhatikan garis bilangannya di situ. Ya, 5/6 dekat ke 0 atau 1? Ya, benar. 5/6 dekat ke angka 1. Ya, jadi ya, pecahan 5/6 dibulatkan menjadi 1. Mudah ya? Oke, contoh yang kedua, pecahan campuran. Bulatkan pecahan 1/4 ke satuan terdekat. Kita lihat pada garis bilangan itu, ya, 1/4 dekatnya ke 0 atau 1? Dekatnya ke 0 ya. Maka, ya, pecahan 1/4 atau 2/4 kita bulatkan menjadi 2, ya, karena 1/4 itu kan nilainya 0, ya. Oke, untuk pecahan 21/4 ya, itu 2 ditambah 1/4. Karena 1/4 lebih dekat ke angka 0, maka 21/4 sama dengan 2 ditambah 1/4 sama dengan 2 ditambah 0 sama dengan 2. Maka pecahan 21/4 dibulatkan menjadi 2. Oke, sekarang yang kedua ya. Yang kedua, pembulatan pecahan desimal. Kalian sudah tahu kan ya pecahan desimal ya? Di situ pasti kalau pecahan desimal ada komanya ya. Nah, ada satuannya, ada persepuluhan, perseratusan atau perseribuan. Oke. Pecahan desimal ya dapat dibulatkan ke satuan, persepuluhan atau perseratusan terdekat ya. Baik, perhatikan contoh berikut ya. Contoh berikut ini ada bilangan desimal 3,74 ya. Kita akan ubah ke satuan terdekat dan persepuluhan terdekat. Oke, yang pertama kita ubah ke satuan terdekat ya. Pecahan desimal 3,74. Perhatikan ya, jika ingin mengubah ke satuan terdekat, maka perhatikan angka persepuluhannya. Perhatikan angka persepuluhannya ya. Dimana di sini dari bilangan 3,74, 3 ini kan angka satuan ya. 7 itu angka persepuluhan, 4 itu angka perseratusan. Jadi, kita perhatikan angka persepuluhannya ya. Angka persepuluhannya adalah 7. Oke, good. Nah, 7 ini ya, 7 ini lebih besar atau lebih kecil dari 5? Ternyata 7 lebih besar dari 5, maka kita bulatkan ke atas ya. Yang tadinya satuannya 3 ya, karena 7 itu persepuluhannya lebih besar dari 5, maka kita bulatkan ke atas. Hasilnya adalah ya, pecahan 3,74 kita ubah ke satuan terdekat menjadi 4 ya. Jadi 3-nya ini berubah menjadi 4 ya, karena 3 itu angka satuan ya, berubah menjadi 4. Oke, sampai sini paham? Oke, berikutnya kita ubah ke persepuluhan terdekat ya. Jika kita ingin mengubah ke persepuluhan terdekat, maka kita perhatikan angka perseratusannya. Angka perseratusannya itu angka berapa?
angka 4. Good. Angka 4 itu lebih kecil dari 5. Maka dibulatkan ke bawah ya. Ya, dibulatkannya ke bawah. Jadi kalau dibulatkan ke bawah kan mendekati 0 ya, maka pecahan 3,74 dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 3,7 ya, karena 4-nya itu kan 0 ya, jadi 3,7 ya. Oke, selanjutnya adalah pembulatan persen ya. Pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat ya. Caranya dengan memperhatikan angka satuannya ya. Ingat, perhatikan angka satuannya. Contohnya di sini ada 18% ya. 18% angka satuannya angka berapa? Angka 8. Pinter ya. Maka ya 18% ya dibulatkan menjadi 20% ya, karena tadi angka satuannya 8 itu lebih besar dari 5 ya. Jadi kalau untuk persen ya, ketika angka satuannya itu lebih besar atau sama dengan 5, maka dibulatkannya ke atas ya. Tetapi jika angka satuannya lebih kurang dari 5, dibulatkannya ke bawah ya, seperti contoh ini ya, angka 73%. Lihat angka satuannya angka 3 ya, maka dibulatkannya ke bawah. Jadi 73% dibulatkan menjadi 70%. Oke, sampai di sini paham ya? Baik, kita masuk ke penaksiran pecahan ya. Oke, menaksir artinya memperkirakan ya. Penaksiran hasil operasi hitung dilakukan untuk mempermudah menghitung hasilnya. Jadi hasil ya, penaksiran ini mendekati hasil sebenarnya. Baik, yang pertama penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran ya. Penaksiran hasil operasi hitung biasa dan campuran ini dilakukan dengan cara apa? Terlebih dahulu ya, kita bulatkan dulu pecahan tersebut ke satuan terdekat. Ingat ya, bulatkan dulu pecahan tersebut ke satuan terdekat. Kalau sudah menjadi bilangan bulat, baru kita bisa baru kita tambahkan ya, dikurangi, dikali atau dibagi. Oke. Oke, contohnya, taksirlah hasil operasi hitung pecahan berikut. 2/10 ditambah 5/8/9. Oke, untuk penyelesaiannya ya, untuk 2/10, ingat, untuk pecahan campuran kita perhatikan pecahannya saja ya, yang 1/10-nya. Oke, 1/10 ini jika digunakan garis bilangan ya, lebih dekat ke 0. Jadi 2/10 itu 2 ditambah 0 sama dengan 2. Jadi 2/10 lebih dekat dengan 2 ya. Nah, 5/8/9 sama seperti tadi. 5/8/9 kita lihat yang pecahannya saja ya, 8/9 ya. 8/9 jika kita gunakan garis bilangan lebih dekat ke angka 1. Jadi 5/8/9 itu 5 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi 5/8/9 lebih dekat dengan 6. Oke, kita sudah tentukan ya bilangan bulatnya. Lalu kita jumlahkan, 2 ditambah 6 sama dengan 8. Lalu contoh yang kedua, 4/5 dikurang 2/15 sama dengan, penyelesaiannya, oke, 4/5 lebih dekat dengan 5 ya. 2/15 lebih dekat dengan 2. Jadi setelah kita menentukan bilangan bulatnya, kita kurangi bilangan hasil pembulatan tersebut. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Kemudian contoh yang ketiga, 4/10/12 dikali 2/1/7 sama dengan, ya, penyelesaiannya 4/10/12 lebih dekat dengan 5.
2 1/7 lebih dekat dengan 2. Oke, kalikan bilangan hasil pembulatannya. 5 dikali 2 sama dengan 10. Kemudian yang keempat, 9 dibagi 3 1/3. Penyelesaiannya ya, karena kita lihat di pecahan campurannya ya, 3 1/3 lebih dekat dengan 3 ya. Lalu kita bagi ya bilangan hasil pembulatan. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Oke. Sampai di sini paham ya? Oke, yang kedua yaitu penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal ya. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal ya. Itu lebih mudah dilakukan dengan melakukan pembulatan kesatuan atau puluhan terdekat terlebih dahulu. Contoh, taksirlah hasil operasi hitung pecahan desimal berikut. 3,8 ditambah 1,2. Penyelesaiannya. 3,8 angka persepuluhannya adalah angka 8. Dibulatkannya ke atas ya. Jadi 3,8 itu menjadi 4. Oke, 1,2 angka persepuluhannya 2. Dibulatkan ke bawah ya, maka 1,2 menjadi 1. Oke. Jadi maka 4 ditambah 1 sama dengan 5. Oke, yang berikutnya 7,4 dikurang 4,5. Penyelesaiannya 7,4 angka persepuluhannya adalah 4 dibulatkan ke bawah. Jadi 7,4 menjadi 7 ya. Lalu 4,5 angka persepuluhannya 5 dibulatkan ke atas ya, maka 4,5 dibulatkan menjadi 5. 7 dikurang 5 sama dengan 2. Lalu berikutnya 24,9 dikali 2,7. Penyelesaiannya 24,9 angka persepuluhannya 9 dibulatkan ke atas ya, jadi 24,9 menjadi 25. Lalu yang 2,7 angka persepuluhannya 7 dibulatkan ke atas ya, jadi 2,7 menjadi 3, maka 25 dikali 3 sama dengan 75. Yang berikutnya 151,2 dibagi 4,8. Penyelesaiannya 151,2, lihat angka satuannya adalah 1 ya, dibulatkan ke bawah. Oke, menjadi 150. Lalu yang 4,8 angka persepuluhannya adalah 8 ya, dibulatkan ke atas, maka 4,8 menjadi 5. Ya, yang 151 tadi kita ambil 150 ya, untuk memudahkan kalian membagi nanti ya hasilnya. Jadi 150 dibagi 5 sama dengan 30. Ketiga yaitu penaksiran hasil operasi hitung persen ya. Penaksiran hasil operasi hitung persen ya dilakukan dengan pembulatan ke puluhan terdekat ya. Nah, selain itu, penaksiran hasil operasi hitung persen juga dapat menggunakan bilangan persen acuan. Ya, dilihat garis bilangan berikut. Ya, ada 0, 1/4, 2/4, 3/4 dan 1 ya. Bilangan persen acuannya, lihat 0 itu 0%, 1/4 itu 25%, 2/4 50%, 3/4 75% dan 1 100%. Ya, jadi kita bisa menggunakan dengan bilangan persen acuan ini. Oke, perhatikan contoh berikut. Yang pertama, taksirlah 24% dari 2000. Penyelesaiannya, nilai 24% mendekati 25% atau 1/4 ya. Kalau kita lihat dari bilangan persen acuan tadi, 24% mendekati 25% ya, atau 1/4. Oke. Jadi 25% atau 1/4 dari 2000 adalah 500 ya. 1/4 dikali 2000 sama dengan 2000 dibagi 4 sama dengan 500. Jadi 24% dari 2000 itu mendekati 500. Ya. Oke, yang berikutnya, yang kedua, taksirlah 52% dari 795. Penyelesaiannya, nilai 52% mendekati 50% atau setengah ya.
795 mendekati 800. Jadi setengah dari 800 adalah 400. Oke. Oke, selanjutnya kerjakan soal-soal berikut ini ya. Baiklah anak-anakku ya, selesai sudah materi kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi ya bisa kalian pahami ya. Amin. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Semangat, kalian pasti bisa ya. Tetap jaga kesehatan, selalu bersyukur dan berdoa. Oke, baiklah kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Ya, oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai berjumpa ya di materi selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.